ke kepala kakak iparnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua teman-teman yang mendengarkan podcast kisah nyata di channel kami ini. Semua kisah yang kami bahas di channel ini merupakan rangkuman kisah dan kejadian nyata yang sudah tersaji di beberapa media online maupun media offline. Tujuan kami merangkum kisah ini tidak lain hanya untuk sarana edukasi dan sarana kita untuk lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya dalam setiap ucapan maupun tindakan kita nanti di berbagai kondisi. Sebelum teman-teman mulai mendengarkan pembahasan kami, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan juga camilan beserta kopi, karena kronologi akan kami beberkan tanpa berasumsi. Selamat mendengarkan. Pada hari Kamis, di tanggal 5 Desember lalu, Pak Ilham dan Pak Sarmuji mengunjungi rumah Pak Agus Komarudin dan juga Ibu Kristina yang berada di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kedatangan Pak Ilham dan Pak Sarmuji kala itu bertujuan untuk melihat kondisi Pak Agus dan juga Ibu Kristina yang tidak hadir dalam acara presentasi di acara ASN Day yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri, tepatnya di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 kemarin. Diketahui kalau Pak Agus dan Ibu Kristina ini merupakan pasangan guru yang cukup berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Salah satu bentuk dedikasi Pak Agus dan Ibu Kristina ini mereka tunjukkan dengan kerelaan Pak Agus dan juga Ibu Kristina yang menempuh jarak kurang lebih 50 km dari rumahnya demi bisa mengajar di SDN 1 Batangsaren, Tulungagung. Jam 8 pagi waktu itu, Pak Sarmuji dan Pak Ilham sudah sampai di rumah Pak Agus dan Ibu Kristina. Karena melihat kondisi rumah yang terlihat sepi, pintu diketok beberapa kali juga tidak ada jawaban dari dalam rumah. Akhirnya Pak Ilham dan Pak Sarmuji mencoba masuk ke rumah Pak Agus dan Ibu Kristina melalui bagian belakang rumah Pak Agus dan Ibu Kristina ini. Karena pintu belakang juga masih tertutup rapat, Ilham mencoba melihat-lihat ke dalam rumah melalui celah pintu di rumah bagian belakang. Sontak Ilham terkejut bukan main. Tubuhnya bergetar hebat, matanya pun juga terbelalak ketika dirinya melihat ada tangan yang tergeletak. Seketika itu, Ilham menelpon salah satu kerabat Pak Agus dan Bu Kristina yang bernama Putut, yang rumahnya berada di sebelah belakang rumah Pak Agus dan Bu Kristina.
Sesampainya Putut di rumah Pak Agus dan Bu Kristina, Putut mencoba membuka jendela kamar Pak Agus dan Bu Kristina itu. Dan untungnya ada salah satu jendela yang bisa dibuka dan tidak terkunci dari dalam rumah. Dan melalui jendela itulah mereka bertiga melihat tubuh Pak Agus dan Bu Kristina yang sudah terbujur kaku tergeletak di lantai dapur rumah mereka. Dan mirisnya lagi, tubuhnya bersimbah darah dan juga terindikasi sudah tidak lagi bernyawa. Setelah mereka bisa membuka pintu rumah, diketahui jika di tengah ruang tamu itu juga tergeletak tubuh anak sulung Pak Agus dan Bu Kristina yang bernama Christian Agusta Wiratmadja Putra. Christian Agusta Wiratmadja Putra ini diketahui masih berstatus sebagai siswa di SMP N2 Wates. Dan ditemukan juga adik dari Christian ini yang bernama Samuel Yordaniel. Adik Christian yang masih berusia 8 tahun dalam kondisi luka yang cukup memprihatinkan, dan juga dengan kondisi tergeletak di dalam kamar rumahnya. Dan tak lama kemudian polisi pun datang dan mulai mengevakuasi para jenazah korban. Dugaan awal, polisi menduga dan memastikan bahwa kejadian ini merupakan perampokan yang menyasar rumah korban. Dugaan ini pun diperkuat dengan mobil Toyota Avanza warna silver milik korban juga ikutan raib entah kemana. Dan untuk menyelidiki lebih lanjut, tim Satreskrim Polres Kediri terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas sang pelaku, juga termasuk alat yang dipakai oleh pelaku untuk menghilangkan nyawa para korbannya tersebut. Dan tak sampai 24 jam, polisi pun berhasil meringkus pelaku biadab yang dengan tega menghilangkan nyawa ketiga anggota keluarga tersebut. Pelaku ini ditangkap di wilayah Babat, Kabupaten Lamongan pada hari Jumat dini hari sekitar pukul 3 pagi. Dan pelaku pun dihadiahi timah panas karena pelaku melakukan perlawanan ketika akan diamankan. Ketika diamankan oleh pihak kepolisian, ironisnya pelaku penghilangan nyawa dari ketiga anggota keluarga tersebut merupakan masih adik kandung dari korban Christina itu sendiri. Pelaku bernama Yusa Cahyo Utomo, berusia 35 tahun ketika diamankan oleh pihak kepolisian. Ironisnya, pelaku penghilangan nyawa dari ketiga anggota keluarga tersebut merupakan adik kandung korban dari korban Christina itu sendiri. Pelaku bernama Yusa Cahyo Utomo, berusia 35 tahun, yang untuk sekarang ini beralamatkan di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul,
Kediri, Jawa Timur. Dan kerennya lagi, ternyata sang adik Yusak ini juga pernah tertangkap dengan kasus yang agak berbeda. Yusak sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus penjambretan. Yusak mengaku melakukan aksi biadabnya karena Yusak begitu sakit hati kepada sang kakak yang masih kakak kandungnya sendiri tersebut. Yusak ini mengaku melakukan aksi biadabnya karena pelaku sakit hati kepada korban yang masih kakaknya sendiri tersebut. Yusak juga menuturkan, selain karena tidak diberi pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah, Yusak juga menaruh dendam kepada sang kakaknya tersebut lantaran sang kakak pernah mengusir ayah mereka berdua ketika sang ayah meminta izin untuk menikah lagi. Awalnya Yusak ini mendatangi rumah kakaknya tersebut di hari Minggu tanggal 1 Desember 2024. Alasan Yusak ini mendatangi rumah sang kakak, Yusak bermaksud ingin meminjam uang sebesar 10 juta rupiah kepada sang kakak. Namun, sang kakak tidak menanggapi permintaan adiknya tersebut karena Yusak sendiri masih ada hutang kepada sang kakak sebesar 2 juta rupiah yang sampai saat itu belum juga dibayarkan kepada sang kakak. Karena sang kakak tidak menanggapi permintaan tolongnya tersebut, akhirnya Yusak pulang ke rumahnya dengan rasa amarah dan kecewa yang berkecamuk di dalam dadanya. Hingga di hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 kemarin, Yusak membulatkan diri dengan berjalan kaki dari wilayah Wates menuju ke wilayah Ngancar yang berjarak kurang lebih 17 km atau setara 3 jam 40 menit dengan berjalan kaki. Di perjalanan itu pun Yusak sudah menyiapkan palu yang akan dibuat untuk menyerang sang kakaknya tersebut. Hingga jam 3 dini hari, Yusak sudah sampai di rumah sang kakak di wilayah Ngancar tersebut. Sembari menunggu sang kakak terbangun dari tidurnya, Yusak sudah bersiap-siap di dapur rumah kakaknya tersebut. Dan ketika sang kakak muncul di dapur, Yusak pun langsung menyerang sang kakak dengan cara memukul kepala kakaknya menggunakan palu yang dirinya bawa dari rumah tadi. Dan karena serangan tiba-tiba tersebut, sang kakak Kristina pun langsung berteriak histeris. Dan sesaat kemudian, Agus, sang kakak ipar Yusak itu pun datang menghampiri arah teriakan istrinya tersebut. Melihat Agus datang, Yusak pun secara membabi buta langsung menghantamkan palu yang ia bawa itu ke kepala kakak iparnya. Hingga Kristina sang kakak kandung dan Agus sang kakak ipar tergeletak tak berdaya, bersimbah darah di depan dirinya. Belum cukup sampai di situ, Yusak pun kembali menyerang keponakannya sendiri yang masih berumur 10 tahun tersebut. Dan lagi-lagi
Yusak menggunakan palu yang ia bawa dari rumahnya. Dan kebengisan pun masih belum terjadi. Palu yang dibawa Yusak kembali ia pukulkan ke kepala sang keponakan yang satunya yang masih berusia 8 tahun. Allah, sungguh kejadian yang cukup tragis. Dan dari kanal berita yang kami baca, setidaknya Yusak akan menerima hukuman mati sebagai bentuk pertanggungjawaban. Semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi di muka bumi ini. Dan semoga Tuhan selalu menjaga kita dan juga keluarga kita dari segala macam mara bahaya, dari segala niat jahat seseorang, dan dari segala tipu daya setan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton dan mendengarkan podcast kami ini. Silakan di-share, di-subscribe, di-like video kami ini. Dan juga tuliskan di kolom komentar, kira-kira kalian mau diceritakan tentang cerita fakta mengenai kasus apa lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.